Presiden Joko Widodo menggunakan diksi hijrah untuk mengajak masyarakat meninggalkan hal-hal negatif ke hal-hal positif. Penggunaan diksi hijrah jelas bukan kebetulan karena diucapkan berkali-kali di dua kesempatan berbeda pada hari yang sama. Apa pesan di balik diksi hijrah yang dipakai oleh Presiden? Untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Romahur Muzi dan analis komunikasi politik Gun Gun Haryanto. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Romi dan juga Kang Gun Gun. Ya. Mas Romi, kenapa harus pakai kata hijrah? Apa yang ada di balik semua ini? Karena hijrah ini kan sebenarnya merujuk kepada sirah nabawiyah ya. Ketika zaman Nabi dulu, Nabi melakukan hijrah dari Mekah pertama ke Habasyah. Kemudian yang kedua dari Mekah ke Madinah. Itu merujuk sebuah perpindahan yang pada waktu itu maknanya fisik. Tapi hari ini seperti kata Nabi bahwa la hijrata ba'da fath. Jadi tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Jadi hijrah yang dimaksud tentu hari ini adalah hijrah maknawi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, maknanya juga hijrah maknawi. Artinya kita berhijrah tidak secara fisik dari Indonesia pindah ke tempat lain, bukan. Tapi kan bisa menggunakan kata perubahan, bukan hijrah. Kenapa hijrah yang digunakan? Itulah yang sekarang lagi happening di kalangan anak-anak muda religius ya. Karena memang hijrah ini maknanya adalah perpindahan spiritual. Jadi dari sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Kita lihat diksi yang digunakan sebagai hijrah oleh Pak Jokowi tadi berkali-kali. Dan kemudian kalau kita telusuri sebenarnya dari semua ajakan beliau itu adalah ajaran Islam. Misalnya ketika beliau mengatakan hijrah dari ujaran kebencian kepada ujaran kebenaran. Ini kan satu hal yang kulil haq. Jadi katakanlah kebenaran walau kana murran, meskipun itu pahit rasanya begitu ya. Kemudian yang kedua beliau mengatakan misalnya hijrah dari perpecahan kepada persatuan. Ini kan ada wa'tasimu bihablillah, jadi berpegang teguh pada tali agama Allah begitu. Kemudian yang ketiga misalnya beliau mengatakan dari yang tadinya suudzon kepada husnudzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Al-Qur'an mengatakan jadi jangan kebanyakan prasangka karena inna ba'dadh-dhonni itsmun. Di antara prasangka itu sebahagiannya adalah dosa. Jadi saya kira apa yang disampaikan Presiden ini sebenarnya adalah ajaran-ajaran agama yang ada di dalam semua agama dan khususnya pada agama Islam yang beliau anut. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tanggap dengan situasi hari ini karena bahkan saya, Kang Ade misalnya di dalam WhatsApp grup keluarga besar, itu kan ada juga yang tidak selalu pilihannya sama, misalnya sama-sama dukung Pak Jokowi, ada juga yang dukung Pak Prabowo. Tetapi di situ kita saling sengkarut, sehingga kemudian WhatsApp grup yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi keluarga malah jadi ajang saling mencaci dan menjatuhkan. Ini saya kira ajakan yang Tapi Mas Romi lupa ada kemudian kata-kata hijrah dari yang marah-marah ke yang sabar. Atau mungkin jangan-jangan ada juga masyarakat yang menerjemahkan ini sebagai ini ajakan Pak Jokowi untuk pengikut dari kubu lawan politiknya untuk hijrah menjadi kubu Jokowi. Dalam bagaimana ajaran Islam itu? Berbeda itu tidak dilarang. Ya, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di antara umatku rahmah. Memang ada beberapa mengatakan hadis ini dhaif, tapi maknanya bahwa perbedaan itu disikapi dengan kedewasaan. Yang tidak boleh itu berpecah belah. Kita boleh berbeda, tetapi tidak boleh berpecah belah. Nah, sekarang ini kan kontestasi presiden boleh kok milih Jokowi, boleh milih Prabowo, boleh, tapi jangan saling kemudian memecah belah situasi umat yang hari ini persoalan masih banyak begitu. Ke Kang Gun Gun, bagaimana kalau ternyata ada yang membacanya ini sebagai ajakan Pak Jokowi untuk hijrah untuk pendukung lawan politiknya? Enggak, ini saya pikir pernyataannya harus diletakkan sesuai dengan konteksnya. Bahwa memang ada upaya Pak Jokowi untuk mengajak secara simpatik. Dan ini kan konteksnya memang kita bangsa ini butuh kohesi sosial. Dan kohesi sosial itu saya pikir itu role modelnya ada di elit, figur. Dan itu Pak Jokowi sebagai figur, Pak Prabowo sebagai figur, dan Mas Romi dan lain-lain. Itu perlu memperbanyak narasi positif. Saya kira ada dua hal. Pertama soal bahwa semua pernyataan itu pasti tidak pernah sporadis. Pernyataan komunikasi politik itu pasti intentional. Kemudian yang kedua ada kebutuhan strategis. Ini ada musim kontestasi elektoral di mana polarisasi kerap kali tajam dan banyak sekali ekses negatif dari proses rivalitas yang terjadi. Dan presiden, ini kapasitas presiden dan juga calon presiden incumbent, itu saya pikir butuh menjaga atmosfer, dan atmosfer itu tentu untuk daya dorong yang lebih baik bangsa ini. Contoh misalnya, bagaimana mengelola konflik, bagaimana mengelola rivalitas, bagaimana mengelola kolaborasi. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Ajakan narasi seperti ini itu wajib diperbanyak. Bukan hanya soal program, bukan hanya soal
keberbedaan, tetapi juga ada satu titik di mana memang rivalitas itu tidak harus selalu jatuh pada konflik non realistis gitu. Baik, Kang Gunggun, tapi ini yang saya kemudian garis bawahi adalah hijrah dari yang marah-marah ke yang sabar, terus kemudian dikasih embel-embel sabar tapi kerja keras. ini ada makna intrinsik di balik kata-kata ini. Iya, kalau bicara hubungannya dengan panggung kontestasi elektoral, pasti orang memaknai macam-macam. Dan itu juga tidak bisa disalahkan, kan memang pernyataan retoris itu selalu punya makna konotatif dan denotatifnya. Bagi saya wajar-wajar juga ketika orang kemudian menafsiri ini adalah attacking juga, tapi secara halus, namanya attacking statement ya. Dan itu sesuatu hal yang lumrah juga. Tetapi kan tidak dinyatakan secara verbal agresif, ya kan? Misalnya, siapa yang marah-marah, kemudian siapa yang kerja keras, ini soal memainkan namanya politik asosiatif. Dan panggung langsung menunjuk hidung. Ya, panggung politik asosiatif itu, disitulah letak publicity-nya muncul. Gitu. Dan konteksnya kita harus membaca pernyataan itu kan nggak ada aktor yang sedang running menuju perhelatan kontestasi elektoral yang tidak menyelipkan persuasi kan. Dan disitulah menurut saya persuasinya muncul. Gitu. Mas Romi, ini menarik ketika Anda mengatakan kata hijrah ini kan saat ini sedang happening di kalangan anak muda religius. Tidakkah kemudian tim juga berpikir bahwa ini ada risikonya nih, ada diplesetkan? Karena sekarang kan kita sedang tahu bahwa situasinya sedang seperti ini. Artinya ada ketakutan tidak, kekhawatiran tidak, ini akan diplesetkan? Sama sekali tidak ada ketakutan. Saya aja pakai kaos hijrah kan ini. Jadi sebenarnya ini bukan satu hal yang baru sebenarnya, kosakata hijrah itu sendiri, tetapi bahwa itu diangkat ke panggung politik nasional dan diksi itu digunakan, saya kira adalah ajakan positif bahwa ini adalah idiom agama sebenarnya kan. Dan idiom agama ini dimaknakan secara positif, kalau kemudian ada yang memaknakan ini sebagai attacking statement, itu tentu persepsi publik. Tetapi apapun hari ini yang dilakukan Kang Adi, selalu orang mengatakan negatif. Selalu dikatakan hari ini di dalam era yang disebut sebagai post-truth era. Jadi era di mana kebohongan yang disampaikan terus-menerus dan meyakinkan itu lebih diyakini ketimbang kebenaran. Ini adalah era tersebut. Ada satu situs yang bernama politifact.com ya, yang di situ mengukur bahkan sampai ada Trump-o-meter. Jadi ada yang mengukur berapa banyak sih kebohongan yang dilakukan oleh Trump dengan statementnya. Itu dianalisis bahwa antara Trump dan Hillary itu Trump itu 80% lebih ketika kampanye bohong, sementara Hillary itu 80% benar. Toh nyatanya yang terpilih adalah Trump. Jadi ini adalah era di mana post-truth era itu sedang menjangkiti seluruh dunia. Dan ketika hari ini kita melihat ya kalau ada tikus mati di got aja yang salah Pak Jokowi. Ada angkot nabrak aja yang salah Pak Jokowi. Yang buruk Pak Jokowi, yang jelek Pak Jokowi, yang tidak mampu Pak Jokowi. Ada kesalahan paling bawah di tingkat pelayanan publik Pak Jokowi. Jadi ini saya kira adalah ajakan kampanye positif yang selalu menjadi arahan beliau kepada seluruh tim kampanye nasional, dan kita tidak perlu menjatuhkan karena sebagai petahana yang bisa dilakukan adalah menyampaikan positivisme di dalam membangun optimisme. Mas Romi, tadi artinya kita sudah mengerucut pada yang kita bahas adalah soal narasi yang dibangun oleh kedua calon. Kita akan mengulasnya dan membandingkannya usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Kita langsung ke Kang Gunggun. Kang Gunggun, ini ada satu soal narasi yang tadi Anda katakan bahwa narasi-narasi yang positif, satunya juga kemudian juga aktif bernarasi. Bagaimana Anda membandingkan narasi dari kedua kubu ini sejauh yang Anda lihat, orasi-orasi politik yang Anda lihat dan juga yang Anda baca? Ya memang pertama itu akan sangat dipengaruhi oleh gaya masing-masing. Sangat berbeda Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kemudian yang kedua memang soal bagaimana perjumpaan-perjumpaan dengan khalayak luas itu juga sekarang kan intens ya. Belusukan bagaimanapun ragam aktivitas para paslon itu bertemu dengan simpul-simpul suara menjadi penting. Tetapi memang bad news dan good news yang muncul itu yang kemudian harus diperhatikan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara kalau kita ngukur mungkin 1 bulan lebih itu banyak bad news kemudian terkait dengan kemarin kan peristiwa Ratna Sarumpait. Kemudian beberapa belakangan pidato seperti misalnya kemarin soal Boyolali ya, kemudian juga narasi yang cukup menghentak ketika misalnya marah-marah di panggung gitu ya. Itu mungkin bisa jadi bacaan cukup negatif bagi pemberitaan, terutama di media mainstream, termasuk juga di media sosial. Tetapi ini kan masih panjang. Jadi Pak Prabowo juga masih bisa mengkonstruksi
secara simbolik ya maupun Mengkonstruksi operasional. atau merubah menurut Anda? Konstruksi itu tidak terlepas ya, karena ini kan masa kampanye, pasti